selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pada kesempatan pagi hari ini anak-anak Bapak semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kembali lagi bersama Bapak dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di minggu kedua dan pembelajaran kedua pada minggu ini. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita mulai dengan doa. Nah, anak-anak, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, sekarang doa dimulai. Doa selesai anak-anak. Minggu lalu kita sudah belajar pengertian dari teks berita, kemudian unsur-unsur teks berita. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara meringkas, kemudian bagaimana cara penyimpulan berita yang baik. Sebelum kita masuk pembelajaran pada hari ini, Bapak akan membacakan kompetensi dasar, kemudian indikator, materi, kemudian tujuan. Nah, sekarang saya akan membacakan kompetensi dasar 4.1 menyimpulkan isi dari berita. Indikatornya, pertama, menyusun ringkasan dan penyimpulan berita. 2. Menentukan langkah-langkah dan menyimpulkan pokok-pokok berita. Materi pembelajaran, meringkas dan menyimpulkan berita. Tujuan pembelajaran, meringkas pokok-pokok berita, menyimpulkan pokok-pokok berita. Sekarang anak-anak bisa perhatikan pengertian dari ringkasan di bawah ini. Selanjutnya kita masuk langkah-langkah meringkas teks berita. A. Membaca teks berita dengan seksama. B. Mencatat unsur-unsur berita berdasarkan 5W+1H atau adik Simba. C. Menyampaikan kembali pokok-pokok atau unsur-unsur berita secara lengkap dan ringkas. Nah, sekarang anak-anakku bisa melihat contoh dari teks berita di bawah ini. Nah, sekarang kalian coba baca dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir. Nah, nanti anak-anakku sekalian coba perhatikan di mana pokok-pokok berita tersebut. Bagaimana cara mengetahui pokok-pokok berita tersebut? Nah, anak-anakku bisa melihat berdasarkan unsur 5W+1H. Peristiwa apa yang terjadi? Siapa yang mengalami peristiwa? Di mana peristiwa terjadi? Kapan peristiwa itu terjadi? Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Dan bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut? Atau adik-adik juga bisa melalui rumus adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Seperti inilah proses untuk mengetahui pokok-pokok atau unsur-unsur sebuah berita berdasarkan unsur 5W+1H atau adik Simba. Nah, anak-anakku sekalian nanti bisa meringkas, sesuaikan sama unsur-unsurnya. Berikut contoh dari pengambilan pokok-pokok suatu berita berdasarkan unsur 5W+1H. Nah, buat pertama adalah peristiwa apa yang terjadi, yakni padatnya pelabuhan Merak. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Truk-truk pengangkut barang non sembako. Di mana peristiwa itu terjadi? Di pelabuhan penyeberangan Merak. Kapan peristiwa itu terjadi? 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15/11. Mengapa peristiwa itu terjadi? Adanya larangan melintas bagi truk non sembako pada 21 sampai 25 November. Kemudian yang keenam, how, bagaimana proses terjadi peristiwa, yakni proses tersebut menyebabkan antrian truk di pintu masuk kapal. Sekarang kita masuk di ringkasan berita. Nah, bagaimana sih membuat ringkasan berita? Ya, sebenarnya sangat mudah. Kenapa sangat mudah saya bilang? Karena kita membuat ringkasan diambil dari pokok-pokok berita berdasarkan unsur 5W yang kita buat tadi menjadi sebuah paragraf. Cuman 5W+1 hanya dihilangkan saja, seperti itu. Oke, semoga anak-anak Bapak semua sudah paham mengenai ringkasan berita dan pembuatan ringkasan suatu berita. Terima kasih. Terakhir, kita masuk ke penyimpulan isi berita. Nah, bagaimana cara penyimpulan isi berita? Jadi, kita bisa ambil dari apa yang terjadi dari peristiwa berita sebelumnya. Misal, tadi beritanya membicarakan tentang apa sih? Ya, tadi kita ketahui beritanya bercerita tentang pelabuhan yang dipadati oleh truk.
itu bisa menjadi sebuah simpulan. Nah, anak-anak bisa membuat seperti itu ya. Semoga anak-anak sekalian bisa mengerti dan paham dari proses penyimpulan isi berita. Pelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Nah, Bapak harapkan kalian semua sudah mengetahui dan paham bagaimana cara meringkas dan bagaimana cara penyimpulan berita. Nah, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Semoga kita semua tetap dalam keadaan prima, dalam keadaan sehat, agar kita tetap masih bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya. Nah, anak-anak sekalian, sekarang marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.